Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ririn di kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ini biasa disingkat dengan istilah SMK3. SMK3 ini merupakan amanat dari undang-undang. Jadi ada peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 50 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan atau bentuk usaha yang mempekerjakan paling tidak 100 orang karyawan maka wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, rumah sakit merupakan salah satu badan usaha yang mempekerjakan di atas 100 karyawan ya. Oke, maka wajib di situ menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Apalagi di rumah sakit itu potensi atau resiko bahayanya termasuk ke dalam kategori yang tinggi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya penerapan SMK3, bagaimana cara membangun SMK3 dan menyiapkan organisasi SMK3. Ya, sebetulnya yang melatar belakangi kenapa akhirnya diterapkan adanya peraturan pemerintah tentang pentingnya SMK3 ini dilatar belakangi dengan peningkatan atau meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya di berbagai bidang, sehingga ditemukanlah mesin-mesin, peralatan, kemudian juga di bidang kesehatan misalkan ditemukanlah zat-zat campuran bahan kimia dan lain-lain ya, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga produk-produk dari peningkatan atau perkembangan science tech tadi membawa dampak pada berbagai macam resiko yang dapat dihadapi ya. Contohnya bisa keracunan, kemudian bisa terjatuh, kemudian juga bisa tertular penyakit ya, terkena sengatan listrik dan lain-lain. Nah, inilah kenapa penting pada zaman era sekarang ini untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, ini pengertiannya, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Tadi disebutkan ya sama Bu Ririn di awal pertemuan bahwa ini amanat dari peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya. Ini merupakan sistem atau bagian yang terintegrasi dari perusahaan secara keseluruhan, meliputi organisasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan, untuk menerapkan, mencapai, mengkaji, sampai dengan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Ya, dalam rangka untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, 3 kriteria ini ingin mencapai tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, adapun tujuan dari SMK3 yaitu menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Kemudian terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Ya, ini dijabarkan lebih rinci lagi manfaat dari SMK3 ya. Pada dasarnya SMK3 ini jika diterapkan dengan baik, maka ini akan menghormati, menghargai hak dan martabat daripada manusia sebagai karyawan sebagai manusia di tempat kerjanya, kemudian juga merupakan bentuk komitmen dari pimpinan perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya. Jika ada sebuah jaminan keamanan dan keselamatan terhadap karyawannya, maka secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, sehingga hasilnya ataupun output dari kerjanya pun akan meningkat. Kemudian meningkatkan daya saing dalam, ya ini tentunya ya dalam perdagangan atau dalam persaingan baik nasional ataupun internasional. Kemudian meningkatkan pelaksanaan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem, kemudian juga jika terjadi kecelakaan kerja, apalagi sampai fatal, maka itu akan berpengaruh terhadap masalah sosial ekonomi dari karyawan dan keluarganya. Oleh karena itu dengan penerapan
SMK 3 yang baik diharapkan ini dapat mencegah adanya problem sosial ekonomi yang terkait dengan penerapan SMK 3. Kemudian mencegah penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, ya morbiditas dan mortalitas, ya menurunkan atau mencegah morbiditas dan mortalitas. Kemudian mengurangi frekuensi absensi karena sakit atau cedera ya dari karyawannya. Kemudian dapat menghemat biaya juga yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, karena daripada mengobati ya lebih baik mencegah, jadi tidak sampai terjadi sehingga biaya untuk pengobatan karyawan karena kecelakaan kerja ini dapat ditekan atau diminimalisir. Kemudian terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan. Jadi di setiap bentuk usaha pun pasti ada bahaya dan risiko ya, walaupun itu bentuknya bermacam-macam dan dengan derajat yang berbeda-beda juga, tetapi pasti ada risiko bahaya. Nah, risiko bahaya yang tidak dapat dihindari ini harus terpantau, sehingga dengan penerapan SMK 3 diharapkan semua risiko bahaya itu dapat terpantau. Kemudian pengakuan terhadap kinerja K3 di perusahaan atas pelaksanaan SMK 3. Jadi nanti di perusahaan ini akan ada bagian gugus SMK 3-nya yang menjalankan proses keselamatan dan kesehatan kerja ya. SMK 3 ini merupakan sebuah proses ya. Kalau proses itu kan dimulai dengan adanya komitmen, kemudian dibuatlah kebijakannya, kemudian dibuat perencanaan, kemudian dilaksanakan, diterapkan, diukur dan dievaluasi pencapaiannya seperti apa, dan kemudian dilakukan peninjauan ulang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya berupa bisa pembaharuan ataupun bisa jadi itu sebuah perbaikan dari program atau langkah yang sudah dilaksanakan pada proses sebelumnya ya, dengan pendekatan PDCA, plan, do, check, dan action. Direncanakan, kemudian dikerjakan, setelah itu dicek atau dinilai, dievaluasi ya, monitoring evaluasi, kemudian hasil dari monitoring evaluasi ini diambil lagi menjadi sebuah kebijakan baru. Prinsip dasar untuk SMK 3 yang pertama adanya komitmen dan kebijakan. Ini tentunya dari pimpinan perusahaan yang membuat komitmen dan kebijakan, kemudian direncanakan, diterapkan, tadi ya diukur dan dievaluasi, kemudian adanya tinjauan ulang dan peningkatan. Ya, komitmen dan kebijakan ini ditentukan ada beberapa poin yang perlu kita lihat. Yang pertama kepemimpinan dan komitmen. Jadi komitmen K3 ini dapat diwujudkan dalam bentuk penempatan organisasi K3 pada posisi strategis dalam penentuan keputusan perusahaan. Perusahaan tentunya memiliki organisasi ya. Nah, dalam organisasi perusahaan itu, bagian gugus SMK 3 ini harus masuk ke dalam posisi yang strategis atau dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Kemudian tentunya membutuhkan anggaran yang memadai untuk penerapan K3 ya. Tenaga kerja juga sama, memiliki tim atau gugus SMK 3 yang memang berkualitas. Kemudian penetapan personil yang bertanggung jawab, mempunyai kewenangan serta kewajiban yang jelas dalam penanganan K3, perencanaan yang baik, kemudian penilaian kinerja dan adanya tindak lanjut. Ya, ini untuk tinjauan awal K3 atau initial review-nya. Pertama, kita harus melakukan atau mengidentifikasi kondisi yang ada, ya survei di lapangan seperti apa. Kita lihat sumber bahaya apa saja yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Di rumah sakit dilihat kira-kira resiko bahaya itu dari apa saja, misalkan dari adanya penyakit-penyakit yang infeksius, kemudian tempat kerja yang tidak sesuai dengan standar, misalkan jarak dari satu bed pasien dengan bed pasien lainnya terlalu berdekatan sehingga ketika perawat melakukan tindakan itu tidak bisa mendapatkan posisi yang ergonomis saat melakukan tindakan. Nah, ini pun contoh-contoh sumber resiko atau bahaya yang ada di rumah sakit. Kemudian melakukan penilaian tingkat pengetahuan dari karyawan tersebut ya. Belum tentu karyawan semua yang dipekerjakan itu memiliki pengetahuan, paling tidak pengetahuan standar yang harus dimiliki, dan pengetahuan ini harus diupdate ya, harus diupgrade.
Tidak bisa misalkan di awal masuk kan sudah dites, sudah memenuhi standar pengetahuan minimal. Nah, ini harus selalu di follow up, ya harus mengikuti perkembangan juga. Kemudian kita juga harus melakukan studi banding penerapan K3 baik dengan perusahaan, misalkan rumah sakit lain yang itu lebih baik ya, ataupun bisa jadi dengan rumah sakit sesama tipenya, misalkan tipe B dengan tipe B lagi, dilihat. Kemudian setelah itu untuk peningkatan tentunya melihat yang tipenya lebih baik. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kemudian juga kita harus memikirkan kompensasi apa jika terjadi kejadian tersebut. Hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja juga kita harus lihat ya. Siapa tahu memang di perusahaan tersebut sebenarnya sudah ada dokumen-dokumen terkait dengan kejadian kecelakaan kerja. Nah, itu pun bisa dijadikan sebagai data dasar pada saat tinjauan awal untuk membentuk K3. Kemudian menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Nah, hasil peninjauan awal ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan saat membuat perencanaan dan pengembangan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan K3 ini harus tertulis dan wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan juga pengurus SMK3 ya. Harus memuat seluruh dari visi, tinjauan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, program kerjanya seperti apa ya. Ini harus betul-betul jelas dan harus legal ya, disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian kebijakan tersebut jangan lupa harus dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja, karena bagaimanapun nah pengurus ini kan memang kebijakan diambil oleh pengurus, tetapi yang betul-betul sehari-hari terjun memahami medan, memahami lapangan, tentunya ini adalah tenaga kerjanya, sehingga saat membuat perencanaan ini harus melibatkan tenaga kerja ya sebagai usernya, yang mereka sebagai penggunanya harus dilibatkan, termasuk pemasok semua barang-barang yang misalkan ke rumah sakit ya, termasuk misalkan contohnya pemasok bed pasien, kemudian barang atau bahan habis pakai seperti alat-alat ataupun misalkan kapas, kemudian bahan-bahan lainnya yang memang selalu dibutuhkan oleh rumah sakit. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini tentunya adalah pasien dan keluarga. Ini juga harus dilibatkan saat membuat merencanakan K3. Kemudian sifatnya kebijakan dari K3 ini dinamis. Artinya belum tentu kemarin kebijakannya dibuat memang sudah hasil konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, dengan user juga, itu akan relevan terus-menerus sepanjang masa, tidak ya, karena terjadi perubahan pengetahuan dalam hal teknologi, dalam hal budaya, tentunya akan selalu terjadi perubahan. Oleh karena itu ini harus terus dievaluasi, monitoring dan evaluasi harus terus berjalan. Nah, dalam tahap perencanaan dibuat berdasarkan hasil initial review ya, identifikasi bahaya yang sudah dilakukan tadi, kemudian dibuat sesuai dengan kegiatan perusahaan. Nah, tentunya disesuaikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di rumah sakit itu apa saja. Karena satu tempat perusahaan dengan perusahaan lain tentunya memiliki spesifikasi yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian tujuan dan sasaran dalam perencanaan juga harus dapat diukur. Adanya indikator pencapaian, karena kita tidak bisa mengatakan sudah berhasil ataupun belum berhasil atau bahkan gagal kalau tidak ada indikator yang dicapainya apa. Nah, pada saat penerapan harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, adanya jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, identifikasi sumber bahaya, pengukuran dan evaluasi, dan tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Jaminan kemampuan ini yang harus dilihat ya, sumber daya manusianya, para perawatnya ya, kemudian sarana, dana yang tersedia, integrasi, tanggung jawab dan tanggung gugat, konsultasi, motivasi, kesadaran, pelatihan dan
dan kompetensi kerja. Kita lihat satu persatu. Ya, sumber daya manusia pertama tentunya. Sumber daya manusia ini harus tersedia yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di rumah sakit juga kan perawat juga dengan berbagai tingkat pendidikan. Ini yang dibutuhkan untuk kepala ruang, itu tingkat pendidikan apa, kompetensinya apa saja, kemudian untuk ketua tim seperti apa, untuk perawat pelaksana itu apa yang dibutuhkan. Nah, ini harus jelas. Kemudian melakukan identifikasi kompetensi kerja. Nah, ini yang tadi disampaikan. Harus jelas kompetensi kerja untuk setiap bagiannya. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif. Ini sangat penting sekali, walaupun itu sudah baik kebijakan-kebijakan yang dibuat, tetapi juga harus ada ketentuan untuk mengkomunikasikannya. Kemudian peraturan itu harus mendapat masukan, walaupun tadi sudah melibatkan user ya, kemudian pimpinan, tetapi jangan lupa juga ini kita harus melibatkan ahli ya, karena nanti bisa jadi tidak sesuai dengan dengan keilmuan, walaupun itu dirasa nyaman, dirasa efektif ataupun mungkin efisien, murah oleh pelanggan ataupun pemasok ataupun sebagai kita perawat sebagai usernya. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja juga ya. Jadi ada aturan untuk konsultasi. Nah, yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah harus gugus SMK 3 ini harus merupakan bagian dari organisasi perusahaan. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri, bahkan bisa jadi tidak diakui, tetapi harus merupakan bagian dari perusahaan, masuk ke dalam sistem manajemen perusahaan yang sudah ada. Nah, tanggung jawab dan tanggung gugat dalam sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja, yang pertama menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat serta wewenang untuk bertindak. Ini dikomunikasikan. Kemudian dipilih, ditentukan orang-orangnya. Ada dokumentasi. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3. Kemudian memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya, serta wewenang untuk bertindak. Ini harus jelas dalam struktur SMK 3-nya. Selain sudah ditunjuk orang-orangnya, kemudian kompetensinya apa saja, ini sudah memenuhi syarat. Nah, ini harus ditentukan apa saja tupoksinya, kemudian juga harus jelas wewenang yang dimilikinya ketika terjadi suatu hal yang di luar kebijakan-kebijakan yang ada, di luar aturan, di luar standar operasional prosedur, ini memiliki kewenangan untuk bertindak dan sejauh mana wewenang untuk bertindak tersebut. Dan tentunya ini mengandung tanggung jawab dan tanggung gugat secara hukum. Oke. Nah, pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK 3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi atau bagian ya. Lokasi di sini bagian jenis kegiatan dalam perusahaan. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerjanya sebagai sumber daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian. Nah, dalam proses pelaksanaan kerjanya itu kan tidak semua pekerjaan itu dapat dilakukan oleh, tadi kan udah ditunjuk, misalkan kepala ruang, tugasnya apa saja. Tapi pada suatu kondisi, suatu saat, pasti akan ada waktunya di mana kepala ruang tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu adanya pendelegasian, dia didelegasikan kepada, nah tentunya ini harus ada aturan pendelegasian. Pengurus juga harus menunjukkan komitmennya terhadap K3 melalui konsultasi dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Nah, tenaga kerja juga harus paham dan mendukung tujuan sasaran dari SMK 3. Yang tak kalah penting dari SMK 3 juga adanya pelatihan dan kompetensi kerja. Ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan ini sifat yang selalu dinamis dan harus selalu ditingkatkan, harus mengikuti dengan perkembangan zaman
perkembangan pengetahuan dan teknologi ya. Misalkan perawatan luka saja, zaman dulu kan semua luka dirawat dengan misalkan menggunakan betadin, entah itu pada fase yang mana tahap lukanya, proses penyembuhan lukanya. Nah, kemudian kan ditemukan berdasarkan hasil penelitian bahwasannya betadin itu efektif untuk luka pada tahap apa, pada hari keberapa. Sedangkan hari berikutnya justru tidak efektif menggunakan betadin. Nah, itu contohnya. Nah, pelatihan kompetensi seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjamin untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja. Ya, kegiatan pendukung dalam SMK 3, beberapa kegiatan tersebut contohnya adalah komunikasi, pelaporan, pendokumentasian, pengendalian dokumen, dan pencatatan, serta manajemen informasi. Nah, tentu ya kalau dalam sebuah organisasi banyak orang di situ, ini harus ada komunikasi yang baik karena bisa jadi sebenarnya semuanya itu sudah dibuat dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, tetapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, ini tidak berjalan atau bisa jadi salah miskomunikasi. Kemudian pelaporan juga sangat penting sekali ya, dokumentasi semua dokumen-dokumen terkait dengan proses penjaminan kesehatan keselamatan kerja, ada insiden apa, ini harus jelas tercatat, terdokumentasikan dengan baik, ya harus dilaporkan. Jangan sampai pihak rumah sakit itu merasa aman-aman saja, tidak pernah terjadi misalkan kejadian jatuh, pasien jatuh. Padahal kenyataannya di lapangan itu banyak dan banyak akibat yang fatal. Nah, ini tentunya akan menurunkan kualitas dari rumah sakit tersebut. Oleh karena itu harus jujur dalam melaporkan setiap insiden yang terjadi. Nah, ini ya berhubungan dengan tadi sudah kita jujur melaporkan, kemudian pendokumentasiannya juga harus baik. Nah, dokumen-dokumen yang sudah ada ini juga harus ada pengendalian terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah, ini ya bisa dibaca beberapa hal terkait dengan pengendalian dokumen. Nah, karena banyak di kita itu sebenarnya sudah tercatat, semuanya tercatat, tapi setelah dicatat itu di mana disimpan dokumennya, diaturnya bagaimana, apakah diatur dokumen itu per kejadian, per bulankah, atau misalkan dikelompokkan per jenis kejadian. Nah, ini yang harus dirancang sebaik mungkin sehingga dokumen itu mudah ditemukan, kemudian mudah dipahami dan dapat digunakan untuk proses perbaikan kebijakan selanjutnya. Pencatatan dan manajemen informasi. Ya, ini sangat butuh sekali jika kita bekerja di tempat yang itu banyak orang, maka satu informasi itu kemungkinan besar dibutuhkan oleh berbagai pihak. Nah, ini harus diatur bagaimana itu sistem informasi rumah sakit, ya kita kenal SIRS, sistem informasi rumah sakit, harus dapat diakses oleh semua bagian dan sejauh mana setiap bagian itu bisa mengakses informasi, karena juga terkait dengan prinsip atau adanya aspek etik privasi daripada pasien, sehingga bagian mana misalkan bagian keamanan butuh tidak sampai tahu dengan diagnosis pasien, dengan jenis obat-obatan pasien. Nah, ini kan tidak perlu. Nah, ini harus dibatasi aksesnya sejauh mana, karena jika semua bagian mendapatkan akses informasi yang sama, bukan hanya saja tidak efektif, tetapi juga ini beresiko untuk penyalahgunaan informasi. Nah, ini mengidentifikasi sumber bahaya, kemudian penilaian sumber bahaya, dan mengendalikan sumber bahaya tadi. Ya, identifikasi sumber bahaya tadi sudah dibahas ya. Jadi di setiap bagian itu tentunya berbeda-beda sumber atau resiko bahayanya, jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerjanya juga berbeda. Walaupun sama-sama di ruang rawat dewasa sama anak-anak juga pasti berbeda karakteristiknya. Oleh karena itu, ini harus diidentifikasi betul-betul per unit, tidak bisa disamaratakan. Ya, sama ini juga penilaian resiko ya. Nah, tindakan pengendalian ini dapat dilakukan pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, hygiene, dan sanitasi. Nah, pengendalian ini mungkin kita di rumah sakit itu banyak yang
penggunaan zat-zat yang itu ada efek sampingnya. Ini juga harus dipikirkan secara matang. Ada tidak yang bisa menggantikan fungsinya sama tetapi efek sampingnya lebih kecil. Nah, ini dengan tindakan mencari bahan pengganti atau substitusinya. Kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya, yang itu sifatnya airborne atau menular lewat udara atau droplet, ini bisa kita lakukan isolasi ya. Kemudian bagaimana pengaturan ventilasi di setiap ruangan, ini juga termasuk tindakan pengendalian. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dari sumber daya manusianya. Kemudian suatu tindakan itu sebenarnya bukan hanya saja karena dia mampu, karena dia memiliki pengetahuan, tetapi juga hal yang tak kalah penting adalah adanya kemauan atau motivasi, sehingga harus dibangun kesadaran dan motivasi yang meliputi bisa dengan adanya sistem reward atau bonus, insentif, ya, penghargaan, tidak hanya saja dalam bentuk itu uang ya, tetapi juga bisa dalam bentuk pemilihan perawat teladan bulan ini ya. Ini sudah banyak dilakukan di ruangan-ruangan rumah sakit. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi. Kalau ada kejadian ini, ada insiden ini harus diselidiki ya oleh bagian SMK 3 sehingga dapat dicegah agar tidak terulang lagi. Dan juga sampai ke penegakan hukum jika itu memang ada pelanggaran terhadap aspek hukum. Nah, kemudian yang harus dirancang atau didesain atau direkayasa ya. Nah, ini harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan dan perencanaan. Oleh karena itu tidak dalam membangun sebuah bangunan untuk rumah sakit, untuk klinik, tentunya ini harus matang dari awal, harus jelas ini untuk ruang apa, aturannya harus seperti apa ya, tidak bisa nanti udah bangunan jadi dimodifikasi aja gitu. Karena ini juga akan berbahaya ya untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya. Ya. Kemudian pengendalian secara administratif, prosedur dan instruksi kerja dibuat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan. Jadi dibuatkannya prosedur, ada instruksi kerja. Apalagi untuk tindakan-tindakan keperawatan ya yang langsung ke manusia. Ini sebetulnya setiap rumah sakit juga sudah membuat SOP, ada SAK, standar asuhan keperawatan untuk tiap diagnosis. Dibuat oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana. Ya, jadi ini harus berdasarkan keilmuan yang mumpuni ya, kemudian juga dari pelaksananya tadi. Tinjauan ulang kontrak. Pengadaan barang dan jasa, tentunya setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya ini pasti menggunakan barang dan jasa. Nah, ini juga harus saat pengadaan melalui kontrak yang ditinjau ulang untuk menjamin terpenuhinya persyaratan K3 tadi. Termasuk dalam pembelian barang dan jasa, ini juga harus memperhatikan aspek K3 ya, tidak hanya saja memikirkan aspek efisiennya saja, tetapi juga dari aspek K3-nya. Nah, dalam setiap perusahaan pasti ada suatu kondisi daruratnya, walaupun berbeda-beda kedaruratan itu. Ini harus sudah dapat diantisipasi, sudah ada prosedur apa yang harus dilakukan oleh semua orang yang berada di situ ketika terjadi kondisi darurat. Nah, ya di sini disebutkan perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan kondisi darurat. Misalkan rumah sakit, kemudian di Banyumas, dengan karakter Banyumas ini potensi bencana alamnya misalkan gunung meletus. Nah, jika terjadi gunung meletus, apa yang harus dilakukan? Atau misalkan di daerah banjir, jika terjadi banjir, apa yang harus dilakukan? Diuji secara berkala, dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja. Kemudian instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang. Kemudian ketika terjadi insiden, ini tentu harus ada tindakan, ya, harus jelas alurnya seperti apa. Misalkan ada perawat yang sedang memberikan obat melalui parenteral atau suntik kepada pasien HIV, kemudian tertusuk jarum bekas pasien. Nah, ini kan adanya insiden.
kecelakaan kerja. Ini harus jelas alurnya, harus kemana, harus kemudian kebijakannya mendapatkan fasilitas apa saja. Nah, ini pun harus diatur dalam SMK 3. Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai dengan karyawannya, perbandingannya, kemudian juga sudah dipikirkan untuk proses perawatan lanjutan. Di rumah sakit, jika terjadi hal-hal seperti tadi, ya misalkan perawat tertusuk oleh jarum, bekas pasien-pasien yang bisa menular lewat cairan tubuh, ini sudah ada ketentuan ya, jadi mereka mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan antiviral atau antivirus ya, kemudian juga untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya itu juga sudah dijamin ya oleh rumah sakit, dan itu harus melapor karena efeknya bisa fatal. Kemudian juga sudah dipikirkan bagaimana prosedur rencana pemulihan kondisi darurat. Tadi ketika terjadi insiden apa yang harus dilakukan, kemana, mendapatkan fasilitas apa saja, atau misalkan dalam kondisi bencana apa yang harus dilakukan. Nah setelah itu harus sudah dipikirkan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kondisi darurat tersebut. Nah kondisi ini tidak hanya secara fisik saja ya kondisi darurat, tetapi juga bisa darurat itu secara psikologis atau adanya trauma. Ya, setelah direncanakan, adanya komitmen tadi kan, pertama adanya komitmen dari perusahaan, kemudian dikeluarkan kebijakan, membuat rencana, diterapkan. Tahap selanjutnya adalah mengukur tingkat keberhasilannya dan evaluasi ya. Dengan cara apa? Dengan adanya inspeksi dan pengujian. Nah, perusahaan ini menetapkan memelihara prosedur inspeksi, pengujian, dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3. Frekuensinya disesuaikan dengan objeknya. Setiap unit tentunya beda-beda frekuensi untuk dilakukan inspeksinya. Tetapi ini inspeksi ini harus ya, jadi dikunjungi, ditinjau langsung. Inspeksi itu kan dilihat oleh bagian atau gugus K3 ke setiap ruangan. Kemudian dilakukannya audit SMK 3. Ini dilakukan berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dilakukan secara sistematik dan oleh lembaga independen, personel yang memiliki kompetensi kerja menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan untuk mengaudit. Ini sudah ada aturannya ya, auditnya siapa. Kemudian dilakukanlah tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi semua hasil temuan dari pelaksanaan sudah dipantau tadi, dilakukan audit, tinjauan ulang, nah ini didokumentasikan sehingga dapat digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Oke. Ini ya tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Ini harus selalu dilakukan. Jangan hanya ada, ini sudah ada nih organisasinya SMK 3, orang-orangnya sudah ditunjuk, kegiatannya jalan atau tidak? Nah, ya jalan-jalan enggak gitu. Terus sudah jalan, dinilai atau tidak, dilakukan pembaharuan atau tidak ya adanya tinjauan ulang. Oke, selanjutnya bagaimana sekarang menyiapkan organisasi SMK 3. Nah, jadi dalam organisasi K3 itu harus ada panitia pembina K3 atau disingkatnya P2K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Ini manfaatnya ya. Tugas pokok dari P2K3 itu adalah memberikan saran, pertimbangan di bidangnya kepada pengusaha atau pengurus tempat kerja, baik diminta ataupun tidak diminta. Nah, kemudian menghimpun, mengolah data K3, membantu menunjukkan, menjelaskan faktor bahaya apa saja, faktor yang memengaruhi efisiensi, dan cara dan sikap kerja yang benar dan aman. Nah, membantu pengusaha atau pengurus untuk mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja, melakukan tindakan koreksi ataupun juga tindakan alternatif, mengembangkan sistem pengendalian bahaya, dan lain-lain sampai membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja. Program-programnya untuk P2K3 itu safety meeting, tentunya ini pertemuan untuk keamanan keselamatan ini setiap kali
kita melakukan kegiatan yang itu mengumpulkan banyak orang, sebetulnya harus diawali dengan safety meeting. Ini biasanya ya kalau kita ada seminar-seminar pasti dijelaskan dulu tentang sistem keamanan di ruangan tersebut. Termasuk di situ ada berapa pintu, ruangan menghadap mana, kemudian tangga ada di mana dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat. Inventarisasi permasalahan K3, identifikasi dan inventaris sumber bahaya, penerapan norma K3, melakukan inspeksi yang tadi, kemudian jika ada insiden diselidiki, dianalisis, kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan, prosedur dan tata cara evakuasi, catatan dan data K3, serta laporan membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, terdiri dari siapa saja keanggotaan P2K3 ini? Terdiri dari unsur pengusaha dan pekerjanya. Nah, susunannya paling tidak ada ketua, sekretaris, dan anggota. Ya, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi, pada dasarnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, di mana setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan di atas 100 orang, maka wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja ini membutuhkan sebuah sistem. Nah, inilah SMK3 itu adalah sistemnya, di mana di situ harus dimulai dengan adanya kebijakan, kemudian komitmen dulu dari pimpinan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, membuat kebijakan, kemudian setelah itu merencanakan, termasuk membentuk struktur organisasinya, ya, program kerjanya, kemudian itu dilaksanakan atau diterapkan, diimplementasikan. Setelah itu dilakukan monitoring evaluasi, hasilnya kemudian akan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan, sehingga hal-hal atau insiden-insiden yang pernah terjadi itu dapat diminimalisir, bahkan dapat dicegah tidak terjadi lagi. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.